Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Fitriana. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu konsep diri, komponen-komponen yang mendasari konsep diri, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri, perkembangan konsep diri, rentang respon konsep diri, dan cara peningkatan konsep diri dan peran perawat pada konsep diri klien. Kita memasuki konsep diri. Apa itu konsep diri? Konsep diri adalah cara pandang dan sikap terhadap diri sendiri. Konsep diri merupakan inti dari kepribadian seseorang dan sangat berperan dalam menentukan dan mengarahkan perkembangan kepribadian serta perilaku seseorang di dalam hidupnya. Ibarat bangunan, konsep diri adalah pondasi. Apabila semakin kuat pondasi, maka semakin kuat pula bangunan tersebut. Konsep diri juga merupakan pondasi keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah, adapun komponen-komponen mendasari konsep diri adalah pertama, ideal diri. Ideal diri itu adalah gambaran dari sosok yang kita inginkan. Jika kita bisa, kita ingin menjadi orang yang seperti itu. Misalnya kita bertemu dengan orang yang gagah, pintar, sempurnalah. Maka keinginan hati kita ingin menjadi seperti itu. Itulah salah satu contoh dari ideal diri. Kemudian yang kedua adalah citra diri. Citra diri adalah cara kita melihat dari diri sendiri, cara kita berpikir mengenai diri kita yang sekarang. Kita akan selalu bertindak dan bersikap sesuai gambaran yang muncul pada cermin diri kita. Misalnya, saat kita melihat ke cermin, kita melihat diri kita seorang yang percaya diri, tenang, mampu belajar dengan baik. Maka setiap kali kita belajar, kita akan merasa percaya diri dan tenang. Apabila suatu hal kita mengalami masalah, maka kita tidak akan terpuruk karena kita mempunyai prinsip kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Kita dapat memaklumi kegagalan ini dan menganggapnya sebagai suatu kondisi yang bersifat sementara. Kita berpikir, ya, nanti juga akan berhasil karena kita tahu kita mampu. Kita melihat diri kita sebagai orang yang mampu melewati sebuah tantangan. Yang ketiga itu adalah harga diri. Harga diri ini adalah komponen yang bersifat emosional. Ini merupakan komponen yang paling penting dalam menentukan sikap dan kepribadian kita. Harga diri merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan hidup. Harga diri dapat dibangun melalui suatu tindakan. Semakin sejalan citra diri dan ideal diri, maka semakin tinggi harga diri kita. Konsep diri itu juga diumpamakan sebagai sebuah meja. Ada kaki yang menopang. Semakin banyak kaki yang menopang, semakin kuat konsep diri seseorang. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, yaitu peran. Peran adalah serangkaian pola sikap, perilaku, nilai dan tujuan yang diharapkan oleh masyarakat dihubungkan dengan fungsi individu di dalam kelompok sosial. Setiap orang disibukkan oleh beberapa peran yang berhubungan dengan posisi pada setiap waktu sepanjang daur kehidupannya. Harga diri yang tinggi merupakan hasil dari peran yang memenuhi kebutuhan dan cocok dengan ideal diri. Terus yang kelima adalah identitas diri. Identitas diri itu adalah kesadaran tentang diri sendiri yang dapat diperoleh individu dari observasi dan penilaian dirinya. Menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Seseorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain dan tidak ada duanya. Identitas berkembang sejak masa kanak-kanak. Bersamaan dengan berkembangnya konsep diri, dan dalam identitas diri ada otonomi yang mengerti dan percaya diri, respek terhadap diri, mampu menguasai diri, mengatur diri dan menerima diri. Nah, itulah beberapa komponen-komponen yang mendasari konsep diri. Kemudian kita masuk ke perkembangan konsep diri. Adapun tahap-tahap perkembangan konsep itu, yang pertama itu bayi. Pada masa bayi adalah yang pertama kali dibutuhkan seorang bayi adalah pemberi perawatan primer dan hubungan dengan pemberi perawatan tersebut. Bayi menumbuhkan rasa percaya diri dari konsistensi dalam interaksi pengasuhan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tua atau orang lain. Pengalaman pertama bayi dengan tubuh mereka yang sangat ditentukan oleh hasil kasih sayang dan sikap ibu adalah dasar untuk pengembangan citra tubuh. Yang kedua, toddler. Masa ini adalah
Pengembangan otonomi. Anak-anak beralih dari ketergantungan total kepada rasa kemandirian dan keterpisahan diri mereka dari orang lain. Anak usia bermain belajar untuk mengkoordinasi gerakan dan meniru orang lain. Mereka belajar mengontrol tubuh mereka melalui keterampilan locomotion, toilet training, berbicara, dan sosialisasi. Yang ketiga, usia prasekolah. Pada masa ini, seseorang anak memiliki inisiatif mengenali jenis kelamin, meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan keterampilan berbahasa, dan sensitif terhadap umpan balik keluarga. Keluarga sangat penting untuk pembentukan konsep diri anak, dan masukan negatif pada masa ini akan menciptakan penurunan harga diri, di mana orang tersebut sebagai orang dewasa akan bekerja keras untuk mengatasinya. Terus yang keempat itu anak usia sekolah. Pada masa ini, individu mulai belajar untuk bisa mengatasi berbagai macam masalah secara rasional. Dengan anak memasuki usia sekolah, pertumbuhan menjadi cepat dan lebih banyak didapatkan keterampilan motorik, sosial, dan intelektual. Tubuh akan berubah dan identitas seksual menguasai. Rentan perhatian meningkatkan dan aktivitas membaca memungkinkan ekspansi konsep diri melalui imajinasi ke dalam peran, perilaku, dan tempat lain. Yang kelima itu masa remaja. Masa remaja merupakan masa terpenting bagi seseorang untuk menemukan dirinya. Mereka harus menemukan nilai-nilai yang berlaku dan yang akan mereka capai di dalamnya. Pertumbuhan yang cepat yang diperlukan oleh remaja dan orang lain adalah faktor penting dalam penerimaan dan perbaikan citra tubuh. Yang keenam itu masa dewasa muda. Masa dewasa muda ini konsep diri secara konstan terus berkembang dan dapat diidentifikasi dalam nilai, sikap, dan perasaan tentang diri. Pada masa dewasa muda, perubahan kognitif, sosial, dan perilaku terus terjadi sepanjang hidup. Dewasa muda adalah periode untuk memilih, adalah periode untuk mendapatkan tanggung jawab, mencapai kestabilan dalam pekerjaan, dan mulai melakukan hubungan erat. Dalam masa ini, konsep diri dan citra tubuh menjadi relatif stabil. Kemudian masa usia dewasa tengah. Usia dewasa tengah terjadi perubahan fisik seperti penumpukan lemak, kebotakan, rambut memutih, dan perises. Itu sudah kadang ada yang gendut. Perkembangan ini terjadi sebagai akibat perubahan dan produksi hormonal dan sering penurunan dalam aktivitas berpengaruh citra tubuh yang seharusnya dapat mengganggu konsep diri. Misalnya dia tidak percaya diri kepada dirinya karena badannya terlalu gendut. Itu pada orang dewasa tengah yang menerima usia mereka tidak mempunyai keinginan untuk kembali pada masa-masa muda, menunjukkan konsep diri yang sehat. Apabila dia memikirkan dirinya, saya tidak ingin karena saya sudah tua, saya sudah memasuki usia dewasa tengah. Tidak berpikir lagi untuk saya pengennya seperti masih gadis yang badan langsing, yang tidak ada uban, tidak ada perises. Nah, itu merupakan keinginan kembali pada masa muda, menunjukkan konsep diri yang sehat. Terus selanjutnya lansia. Perubahan pada lansia tampak sebagai penurunan bertahap struktur dan fungsi. Terjadi penurunan kekuatan otot dan tonus otot. Perjalanan untuk pencarian identitas diri bukan merupakan proses langsung jadi, melainkan sebuah proses yang berkesinambungan. Konsep diri yang berupa totalitas persepsi, pengharapan, dan penilaian seorang terhadap dirinya sendiri terbentuk berdasar proses belajar tentang nilai, sikap, peran, dan identitas yang berlangsung seiring tugas perkembangan yang dikembangkan dalam konsep diri. Nah, itulah tadi konsep-konsep dari tahap-tahap dari perkembangan konsep diri. Kemudian kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Pertama itu adalah orang sekitar Anda. Faktanya tidak semua individu memberikan pengaruh, apalagi pengaruh yang besar yang sama terhadap diri kita. Anda bayangkan bagaimana Anda bisa berubah jika setiap bertemu individu baru Anda akan terpengaruh. Semua pasti ada batasannya. Adapun yang biasanya bisa memberikan pengaruh yaitu orang-orang yang paling dekat dengan kita ataupun mereka yang ada di sekitar Anda. Dalam dunia psikolog disebut sebagai
significant other, siapa saja mereka itu orang tua, saudara, orang yang tinggal satu rumah dengan kita, dan biasanya tetangga yang sering ada di lingkungan rumah kita. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhinya itu keberhasilan. Konsep diri didapatkan ketika seorang mendapat keberhasilan atas apa yang telah dialaminya. Terus kegagalan juga mempengaruhi konsep diri. Mengingat bahwa kegagalan seringkali membawa hikmah atau introspeksi untuk banyak orang. Yang keempat itu reaksi orang lain. Reaksi orang lain, ketika Anda menjalankan kehidupan sehari-hari, orang akan memandang individu sesuai dengan pola perilaku yang ditunjukkan mereka sendiri. Bila orang lain selalu meremehkan diri sendiri, maka tidak akan bisa menjadi diri sendiri. Itulah konsep diri yang tepat dan benar. Yang kelima adalah keadaan fisik. Keadaan fisik. Seringkali orang lain melihat penampilan luar dari seorang, maka keadaan fisik seseorang dapat mempengaruhi individu dalam menumbuhkan konsep dirinya seperti apa dan juga bagaimana ia memandang orang lain atau sebaliknya. Individu yang memiliki cacat tubuh sudah tentu akan memandang dirinya rendah, mengingat orang lain juga memandang dirinya itu. Beberapa orang justru sengaja dan juga membiasakan diri dengan kelemahan seperti munculnya perasaan minder, tidak berharga, dan perasaan ganjil karena melihat dirinya berbeda dengan orang lain. Padahal hal itu memang benar-benar membuat diri mereka tidak dihargai. Yang keenam adalah tuntunan orang tua. Apakah Anda sudah menjadi orang tua? Seringkali cita-cita yang tidak tercapai menjadi penyebab atau menjadi permasalahan utama anak-anak. Banyak anak yang bermasalah karena mendapatkan tekanan dari orang tuanya yang sering menuntut anak untuk menjadi individu yang sangat diharapkan oleh mereka, membebaskan anak untuk menemukannya meskipun tidak mudah, tapi harus bisa. Orang tua yang memaksa anaknya. Terus yang ketujuh adalah ras, kulit, dan lainnya. Konsep diri selanjutnya bisa dipengaruhi oleh perbedaan mulai dari ras, kulit, lingkungan, keturunan, dan lainnya. Tentu hal ini berefek dari tekanan dan juga berbagai permasalahan mereka dibandingkan kelompok ras mayoritas dan kelompok sosial ekonomi tinggi. Selain itu, untuk jenis terdapat beberapa konsep diri antara perempuan dan laki-laki sehingga menyebabkan konsep diri berbeda dan dengan hidup dalam lingkungan yang baik. Yang ke-8, mikrosistem. Mikrosistem merupakan pengertian dari sebuah realita psikologis di kehidupan realita atau sebenarnya yang sering dilakukan oleh masyarakat setiap harinya. Yang ke-9 adalah mekosistem. Mekosistem di mana hubungan antara mikrosistem di mana individu yang sedang berkembang dan mengalami kenyataan hidup dengan adanya kekuatan dan lengkap jaringan di antara setting realita mesosistem akan semakin kuat dalam mempengaruhi perkembangan individu. Yang ke-10 adalah kondisi keluarga. Kondisi keluarga. Apa yang Anda bayangkan jika kondisi keluarga tidak baik, maka akan berdampak dan menyebabkan lingkungan tidak baik juga. Anak yang baik dapat ditandai dengan adanya integritas dan dengan rasa yang tinggi serta sikap positif dari anggota keluarganya karena mereka terbiasa dengan kebiasaan baik dan jujur. Apabila dalam keluarga itu mengajarkan anak tidak baik, maka anak tersebut juga akan meniru kebiasaan kita yang tidak baik. Sehingga konsep diri lebih matang dan lebih baik lagi. Ada yang ke-11 adalah dari faktor-faktor lain. Ada pun beberapa faktor lain dari sebuah konsep diri yaitu pendidikan. Latar belakang pendidikan seorang itu juga mempengaruhi konsep diri. Terus pengalaman hidup seseorang, terus permasalahan atau tingkat permasalahan seorang yang berbeda-beda. Ada permasalahannya mereka yang dialami itu berat, ada juga yang ringan. Itu juga dapat mempengaruhi konsep diri. Kemudian kita memasuki rentang respon konsep diri. Rentang respon konsep diri itu terdiri dari 5. Yang pertama adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu sendiri adalah pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman nyata yang sukses dan dapat diterima. Kedua adalah konsep diri positif. Apabila individu mempunyai pengalaman yang positif dalam beraktualisasi diri dan menyadari hal-hal positif maupun yang negatif dari dirinya. Yang ketiga, harga diri rendah. Harga diri rendah ini individu cenderung untuk menilai dirinya negatif
dan merasa dirinya lebih rendah dari orang lain. Yang keempat itu adalah difusi identitas. Difusi identitas, kegagalan individu mengintegrasikan aspek-aspek identitas masa kanak-kanak ke dalam kematangan aspek psikososial kepribadian pada masa dewasa yang harmonis. Yang kelima adalah depersonalisasi. Itu adalah perasaan yang tidak realistis dan asing terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan, serta tidak dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Terus yang selanjutnya itu cara peningkatan konsep diri dan peran perawat pada konsep diri klien. Nah, bagaimana cara peningkatan konsep diri dan peran perawat pada konsep diri klien? Yang pertama itu kita perawat dapat menggunakan sentuhan dan kontak mata langsung untuk meningkatkan konsep diri pada klien. Terus kita juga bisa melakukan perasaan perawat sendiri mengenai kesehatan dan penyakit. Selain perawat dapat menggunakan sentuhan dan kontak mata langsung untuk meningkatkan konsep diri klien, kita juga membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikirannya, serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. Terus kita juga bisa mengurangi keraguan, membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya. Terus kita juga bisa mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik dan dirinya sendiri. Nah, itulah cara-cara peningkatan konsep diri dan peran perawat pada konsep diri klien. Mungkin batas inilah yang dapat saya sampaikan masalah konsep diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.